warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nining Febrianti, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Lemong, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Selanjutnya, pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 11 IPA 1 dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Berikut ini video saya. Mohon masukan dan saran agar kegiatan belajar saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa, mulai. Dia apa? Dia Bu Evan, Jelisya, Dewo, Laili, hadir Bu. Maria, hadir Bu. Nevi, hadir Bu. Puput, hadir Bu. Idoya, Serta, hadir Bu. Sinarsi, hadir Bu. Syahrul, hadir Bu. Yeti, hadir Bu. Yola, hadir Bu. Ada semua ya? Ya Bu. Sebelum mulai pelajaran
Coba keluarkan alat tulisnya. Materi yang akan kita pelajari masih sama seperti kemarin, yaitu hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian miliki atau yang harus dimiliki itu antara lain 1.6 meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Lalu 2.6 menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada guru sebagai implementasi pemahaman dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. 3.6 menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4.6 menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Kompetensi yang akan dicapai 1.61 meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Masih sama ya dengan yang tadi. Lalu 2.62 menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Lalu 3.64 menyimpulkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. 4.65 menyajikan keterkaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin diraih dari pembelajaran kali ini yaitu melalui model pembelajaran discovery learning Jigsaw. Pada kali ini kita menggunakan metode Jigsaw ya. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Mampu mengidentifikasi perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, mampu menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, mampu menyimpulkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan mampu menyajikan keterkaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Materi pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu hikmah hormat dan patuh kepada. Pada proses pembelajaran kali ini, Ibu akan melakukan penilaian seperti ini. Penilaian proses. Penilaiannya seperti apa? Penilaiannya itu proses pada saat kalian diskusi, lalu proses pada saat kalian presentasi, dan proses tes dari hasil tes ya, dari post test dan pretest. Sebelumnya pretest ya, pretest, lalu pada saat proses diskusi dan post test atau di akhir pembelajaran kita nanti. Itu 3 penilaian yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Lalu untuk sita metode pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menggunakan metode Jigsaw. Silakan kalian perhatikan video berikut ini. Seorang ibu asal Wilayah Kelurahan Sumayan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, digugat oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Luli Wijayanto. Wanita berusia 52 tahun tersebut digugat oleh anak laki-lakinya terkait harta warisan peninggalan sang ayah. Perselisihan antara ibu dan anak kandung itu berawal dari keinginan suami untuk membangun ruang tamu dan dapur di rumah warisan suami Ningsih atau ayah dari Luli itu sendiri. Namun Ningsih tidak menyetujuinya. Ada perpakuan perdamaian yang ditawarkan Luli saat sedang berada di pengadilan agama Kerajaan Lombok Tengah Kamis 13 Agustus 2020. Namun ada 2 poin yang ditolak oleh Ningsih, yaitu mengenai masalah pembagian harta warisan dan aspek. Sang anak Luli yang berusia 32 tahun itu tetap kekeh terhadap permintaannya. Warisan yang ingin digugat Luli yakni tanah seluas 4,2 akar bersama uang proses peninggalan almarhum ayahnya. Menurutnya, dengan pembagian harta warisan akan jelas hak-hak setiap orang. Luli juga menyebutkan akan menjaga harta warisan tersebut agar tidak ada orang lain kemudian hari yang mengklaim warisan itu.
demi melanggar usia tambahan suaminya. Visi menjelaskan sebelum meninggal, sang suami berpesan bahwa untuk tidak menjual rumah yang mereka tinggali, karena rumah tersebut selamanya akan menjadi rumah tinggal bersama. Visi mengaku tidak akan memaafkan anak yang telah dibesarkannya selama ini. Saking kesalnya, ia juga akan menuntut air susu ibu yang telah ia berikan selama dibesarkan. Dalam persidangan, keduanya sempat dimediasi agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, Uli tetap dalam pemilihannya untuk melakukan gugatan. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua akan berulang kembali. Maka dari itu, kami orang kamu selagi mereka masih ada. Video yang kalian saksikan tadi, Ibu akan mengambil penilai. Penilaiannya tes. Silakan kalian tulis nama kalian, lalu isi jawaban kalian mengenai tanggapan kalian terhadap video yang sudah kalian saksikan tadi. Silakan. Ingat tadi videonya tentang apa? Silakan kalian tuangkan dalam bentuk tulisan. Dan ini bernilai kuis. Silakan. Dari video tersebut bisa disimpulkan bahwa seorang anak tidak boleh bertindak semaunya terhadap orang tua, bagaimanapun mereka adalah orang yang sangat berbeda dari kita. Serta orang tua sangat bisa. Terus, berisi tentang seorang anak yang durhaka dan serakah kepada ibunya, seorang anak yang menguasai seluruh harta peninggalan ayahnya, dan seorang ibu yang sudah maaf terhadap kelakuannya. Terus, seorang anak yang serakah kepada ibunya dan ingin menguasai semua harta. Bagus. Jangan pernah menuntut sedikit pun dari jasa seorang ibu, karena bahasanya sedikit jasa ibu tak akan pernah terbalas. Video ini menunjukkan perilaku. Ya, semua jawaban bagus semua. Intinya di video tadi menampilkan sikap seorang anak yang durhaka. Apa lagi? Serakah. Apa lagi? Tamak. Apa lagi? Tidak tahu balas jasa. Ada lagi? Ada lagi? Iya. Dan seorang ibu yang sudah lelah, dalam artian ibunya murka. Di video tadi disebutkan kan anak tersebut menuntut harta warisannya. Memang harta warisan anak segimana? Makanya untuk memahami itu kalian juga harus tahu nanti apa yang kalian dapatkan ketika orang tua meninggal. Tapi jangan hanya meminta saja, tapi kita juga melakukan kewajiban sebagai orang anak. Apa coba?
Angkat nomor yang ada angka 1 di atasnya, di dalamnya. Angka 1, angka 1. Ya, angka 2. Angka 3. Sudah. 3, angka 3. Oke. 3 kelompok. Silakan berkumpul dengan yang nomornya sama. Silakan berkumpul dengan yang dapat nomor yang sama. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah. Ibu akan bagikan 3 diskusi, 3 tema yang harus kalian diskusikan. Jangan lupa nanti tulis nama kelompoknya, lalu kalian tulis di sini. Nanti hasil berdiskusi ini kelompok. Kalian boleh lihat di buku atau di internet. Silakan kalian cari apa yang diinginkan. Silakan diskusikan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan. Islam berbakti kepada kedua orang tua dan guru merupakan salah satu ini akalin deh. Ini goyangnya gimana kan? Dan si Abdul baca ni dia. Oke, sudah selesai? Baik. Silakan utus salah satu dari tim kelompok kalian untuk bergabung dengan kelompok yang lainnya. Oke? Silakan bergabung di sini. Di sini. Ya. Ayo, di sini. Silakan. Ya, silakan. Semua ada di sini. Aku ingin menjelaskan dalil hormat dan patuh kepada guru dan hadis yang terkait dalam hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Dalil hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Inna yablughuna indahal kitab au wa huma wala taqulu ufi wala anha kuma wa qulu ma qawla karim wa'id lahu ma idallahi dia ridwan walidaini wa sabtullahi fi suhil walidaini. Hadis riwayat Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami yang berjudul perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta hikmah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Contoh perilaku hormat kepada orang tua dan guru: pertama, menjawab dengan halus dan sopan
ketika mereka memanggil, meminta izin, mau mencium tangan dan mengucapkan salam jika hendak keluar rumah ataupun berangkat sekolah. Bertutur sapa dan sopan merendahkan suara di hadapan keduanya. Kemudian hikmah hormat kepada orang tua dan guru. Pertama, ilmu yang dimiliki menjadi berkah di dalam kehidupan, memudahkan dalam menerima pelajaran, serta ilmu yang diperoleh akan menjadi manfaat bagi orang lain. Hikmah kepada hormat kepada orang tua. Pertama, mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Dimudahkan rezeki di dunia, mendapatkan janji surga oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Apa ada keterkaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan surat Al-Isra? Jawaban, hal ini karena dalam Islam berarti berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu perintah yang Allah perintahkan dan termasuk salah satu ibadah yang sangat luar biasa. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Contohnya dalam Al-Isra ayat 23. Semakin seseorang itu taat kelompok kalian masing-masing membawa sebutkan kalian. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok ahli tadi yang menjelaskan tentang isi kandung dari Quran surat Al-Isra ayat 23. Isi kandungannya adalah dalil tersebut menjelaskan tentang berbuat baik pada orang tua dan guru bisa membantu taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berbakti kepada orang tua dan guru membuat hidup kita menjadi lebih berkah. Kemudian kenapa ada keterkaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh pada orang tua dan guru sesuai dengan Quran surat Al-Isra? Karena hal ini dalam Islam berbakti kepada orang tua merupakan salah satu perintah yang Allah perintahkan dan termasuk dalam salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian semakin seseorang itu taat kepada Allah dan rajin beribadah kepada Allah, maka akan muncul dalam hatinya suatu keyakinan bahwa hormat dan patuh pada orang tua dan guru merupakan salah satu jalan untuk mencapai ridho Allah. Sekian diskusi yang dapat saya sampaikan dari kelompok ahli tadi. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Keluar dari hasil diskusi kami yaitu patuh dan hormat kepada orang tua dan guru adalah hal yang sangat penting. Karena dengan berbakti kepada orang tua dan guru bisa membantu kita bertaubat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berbakti kepada orang tua dan guru membuat hidup kita lebih berkah, dan ilmu yang kita dapat
berguna karena ridho dari guru, dan hidup kita menjadi berkah karena ridho dari orang tua. Sekian kesimpulan dari diskusi kami. Saya akhiri. Jual Topik Holiday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hikmah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 1. Perilaku hormat kepada orang tua dan guru. 1. Menjawab dengan halus dan sopan ketika mereka memanggil. 2. Meminta izin mencium tangan dan mengucap salam jika hendak keluar rumah atau berangkat sekolah. 3. Bertutur kata sopan dan merendah suara di hadapan keduanya. Hikmah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 1. Ilmu yang dimiliki menjadi berkah di dalam kehidupan. 2. Mempermudah dalam menerima pelajaran. 3. Ilmu yang diperoleh akan menjadi manfaat bagi orang tua ataupun diri sendiri. Hikmah hormat kepada orang tua. 1. Mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Dimudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. 3. Dimudahkan rezeki di dunia. 4. Mendapat janji surga oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenapa ada keterkaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23. Hal ini karena dalam Islam berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu perintah yang Allah perintahkan dan salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Semakin seseorang itu dapat taat kepada Allah dan rajin beribadah, maka akan muncul dalam hatinya suatu keyakinan bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan salah satu jalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari diskusi tadi, apa yang kalian dapatkan? Ayo, ya, terus. Perilaku hormat kepada orang tua. 1. Menjawab dengan halus dan sopan ketika mereka memanggil. Meminta izin mencium tangan dan mengucapkan salam jika hendak keluar rumah atau berangkat sekolah. Bertutur kata sopan dan merendahkan suara di hadapan keduanya. Hikmah hormat kepada orang tua. 1. Mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Dimudahkan Lagi? Iya. Semakin seseorang itu taat kepada Allah dan rajin beribadah, maka akan muncul dalam hatinya suatu keyakinan bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan salah satu jalan untuk mencapai ridho Allah. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini itu apa lagi? Kalau di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 itu menjelaskan bahwa
Doa selesai. Siap. Bisa.